Sobat Ubi Radio, apa kabar? Sehat ya? Jumpa lagi di vlog perdananya Ubi Radio di channel Brawijaya Radio, Sobat Ubi Radio ya. Dan kali ini saya akan berbagi cerita ya. Ceritanya kalau di vlog ini kita akan sharing sesuatu tentang siaran radio. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Maruli Martinus, Music Director Ubi Radio sekaligus sebagai trainer di broadcasting class Ubi Radio ya. Seperti yang Sobat Ubi Radio ketahui bahwa Ubi Radio ini merupakan radio Universitas Brawijaya yang berlokasi di Gedung Balai Senat lantai 3 Universitas Brawijaya. Lebih tepatnya di Hall Ubi TV ya. Dan selama kurang lebih beberapa menit ke depan aku akan share tentang apa aja sih peralatan siaran di siaran radio ya. Biasa kalau kita dengerin radio itu kan ada suaranya penyiar, ada lagu-lagu, ada informasi ya kan. Tapi kita kan belum tahu nih di siaran radio ini, lebih tepatnya di studio, itu perangkatnya apa aja sih? Nah, itu ya. Perangkatnya seperti ini, Sobat Ubi Radio. Kalau kita lihat, wah, ini merupakan perangkat siaran standar ya. Dan seperti yang Sobat Ubi Radio perhatikan di sini, nih, ini perangkat siaran yang ada di training room Ubi Radio. Jadi penyiar-penyiar Ubi Radio ini kita training, kita ajari bagaimana mengoperasikan semua peralatan-peralatan yang ada di sini, gitu kan. Nah, langsung aja ya. Kalau di sini Sobat Ubi Radio memperhatikan ada mikrofon, ada headphone, ada audio mixer. Yang jelas ini audio mixer untuk audio ya, bukan mixer untuk bikin kue ya. Biasa kalau emak-emak itu adalah bikin kue ya, pakai mixer ya. Kalau ini audio mixer. Terus ada monitor, ada komputer. Di sini ada softwarenya juga untuk memutarkan lagu-lagu ya. Selain ada lagu-lagu juga jingle, ada insert audio, ada banyak sekali nih. Jadi konten-konten audio nanti akan diputar di sini gitu kan. Ada telepon, ada monitor speaker ya kan, dan ada saya. Oke, Sobat Ubi Radio, yang pertama aku akan memperkenalkan yang namanya mikrofon ya kan. Siapa sih yang nggak tahu mikrofon? Mikrofon ini biasanya kita pakai kalau kita lagi karaoke ya kan. Kalau orang bilang itu halo-halo gitu. Orang sana ya. Padahal ini bukan halo-halo. Tujuannya mikrofon ini adalah untuk menangkap sinyal suara atau menangkap suara kita untuk dirubah menjadi sinyal elektrik ya. Mikrofon bentuknya seperti ini. Dan mikrofon ini macam-macam nih Sobat Ubi Radio. Jadi tidak hanya bentuk yang seperti ini, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang panjang. Yang jelas beda bentuknya, beda peruntukannya ya kan. Kalau di radio standarnya mikrofon seperti ini. Berikutnya ada headphone atau headset ya, sama aja. Yang jelas fungsinya satu untuk mendengarkan suara penyiar atau mendengarkan lagu yang akan diputar. Lagu yang diputar di sini akan terdengar di sini. Selain itu untuk monitoring suara ya. Jadi kalau misalkan pas lagi air check, lagi ngomong di on air, suaranya nggak masuk di sini, berarti ada sesuatu di transmisinya ya kan. Itu bentuknya seperti ini. Mereknya macam-macam ya, saya nggak akan sebut merek ini. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang kecil, ada yang gede, tergantung peruntukannya seperti apa. Yang jelas di radio ada mikrofon, ada headphone. Selanjutnya ada audio console atau audio mixer nih Sobat Ubi Radio. Di audio console ini semua input suara, mulai dari mikrofon, dari audio komputer ya kan, itu semua dimasukin di sini. Mulai dari telepon juga dimasukin di sini. Jadi berbagai macam input audio, keluarnya hanya satu output audio. Satu output audio ini nanti akan dikirim ke audio prosesor, kemudian nanti diteruskan ke pemancar radio. Dari pemancar radio akan diteruskan ke pendengar. Jadi pemancar audio nanti itu tujuannya mengubah audio tadi, dicampur dengan sinyal frekuensi untuk dikirim ke
pendengar, dikirim ke pesawat penerima atau radio penerima. Oke, dari sini kita beralih ke telepon. Fungsinya apa sih telepon ini, gitu kan? Kalau misalkan Sobat UB Radio pernah dengerin radio yang lagi interaktif gitu kan, ngobrol sama pendengarnya, kok bisa sih pendengarnya ngobrol sama penyiarnya dan kita bisa mendengarkan? Ternyata ada telepon. Nah, telepon ini nanti akan kita manfaatkan sebagai tempat untuk alat untuk interaktif bersama pendengar, mulai dari request, kirim salam, berbagi informasi melalui line telepon. Jadi line telepon ini akan dikirim ke audio konsol ini, jadi penyiar dan penelpon bisa saling berinteraksi gitu ya. Selanjutnya kita bergeser ke PC. Di sini nih Sobat UB Radio, di PC ini tempat dimana audio terus software juga di sini ya. Tujuannya adalah untuk memutarkan lagu-lagu. Jadi software ini tujuannya adalah untuk memutarkan lagu-lagu atau file-file audio ya yang akan diputar di radio, mulai dari jingle, lagu, insert audio, dan banyak sekali ya. Nah, di komputer sini juga banyak data-data lagu-lagu nih Sobat UB Radio. Jadi komputer ini menyimpan data-data, terus ada software juga untuk memutarkan lagu-lagu, informasi-informasi juga, dan insert audio lainnya. Berikutnya ada speaker monitor nih Sobat UB Radio. Nah, speaker monitor ini tujuannya adalah untuk kita ingin tahu nih lagu yang akan diputar itu seperti apa sih gitu kan. Coba kita cek ya. Nah, speaker monitor ini kecil banget nih Sobat UB Radio. Jadi tujuannya adalah untuk kita tahu lagu apa yang akan diputar. Misal nih, aku akan muter lagunya GAC dengan Sailor ya. Seperti apa sih lagunya? Kita play. Nah, ini nih. Sorry, start. Oke, play listen. Nah, lagunya seperti ini nih. Jadi kita tahu nih, oh ternyata lagunya GIC dengan Sailor, judulnya seperti ini, lagunya seperti ini. Oke, fungsinya seperti itu, ya kan? Jadi ini adalah sekilas perangkat siaran di radio, mulai dari mikrofon, headphone, audio konsol atau audio mixer, ada telepon, ada PC komputer, dan ada software di sini, ya kan? Di radio lain rata-rata seperti ini Sobat UB Radio standarnya ya. Jadi karena di radio lain ada yang mixernya gede, ada yang mixernya kecil, ada yang sedengan, ada yang lebih kompleks lagi gitu kan. Itu semua tergantung dari peruntukannya. Nah, konsep dari siaran radio adalah karena radio ini media berbasis audio, maka sepenuhnya audio yang ditransmisikan. Jadi ketika Sobat UB Radio dengerin siaran radio itu audionya berasal dari sini ya kan, dari mikrofon, dari PC atau komputer, dari telepon, bahkan dari insert audio lainnya. Jadi di radio akan ada banyak konten-konten audio, akan banyak audio-audio yang ditransmisikan melalui frekuensi. Nah, setelah dari perangkat ini semua ya, akan masuk ke yang namanya audio processor. Dan audio processor dan pemancar ini ada di ruangan yang lain. Jadi ruangannya terpisah dari studio. Audio processor itu apa sih Sobat UB Radio? Ternyata audio processor ini tujuannya adalah untuk mengolah, namanya juga audio processor kan ya. Proses berarti kan audionya diolah sedemikian rupa agar nantinya ketika pendengar mendengarkan siaran radio ini tuh di telinga jadi nyaman, lebih enak gitu kan. Bassnya terasa, treble-nya terasa, middle-nya terasa, jadi komposisi audionya lebih empuk gitu kan. Setelah itu, setelah audio diproses, barulah masuk ke pemancar radio. Nah, di pemancar radio ini akan terjadi pencampuran Sobat UB Radio. Jadi audio dari audio prosesor, outputnya itu akan dicampur sama frekuensi. Jadi kalau misalkan Sobat UB Radio mendengarkan di frekuensi 98,9, berarti frekuensinya 98,9. Nah, di frekuensi ini akan ditumpangi sama audio tadi untuk dikirimkan ke pendengar melalui pesawat penerima. Di pesawat penerima itu akan dipisah antara frekuensi dan audio.
Yang frekuensi akan dihilangkan, yang audio akan diteruskan ke pengeras suara. Jadi ketika penyiar bersiaran itu sama ya, antara di studio sama di radio penerima, tidak ada bedanya. Cuman mungkin ada delay sepersekian detik tapi nggak kerasa. Jadi akan benar-benar real life-nya siaran radio itu. Nah, kalau Sobat UB Radio penasaran seperti apa penyiar itu mengoperasikan alat, kemudian menjalankan siaran, melakukan siaran radio, nanti di episode selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana sih siaran di radio itu, serunya seperti apa dan asiknya siaran di radio seperti apa. Yang jelas di episode kali ini Sobat UB Radio sudah tahu kan perangkat-perangkat yang ada di siaran radio ya. Ada standarnya seperti ini. Dan satu lagi, zaman sekarang radio tidak hanya siaran di frekuensi ya Sobat UB Radio, jadi bisa melalui siaran streaming ya. Kalau melalui siaran streaming perangkat yang digunakan hanya melalui jalur internet ya, melalui siaran internet. Cukup menyediakan internet yang kecepatannya lumayan ya, bagus, itu sudah bisa siaran melalui streaming. Jadi kalau misalnya Sobat UB Radio pengen punya stasiun radio sendiri, bisa dengan siaran streaming. Alat-alatnya ini seperti ini, bisa didapatkan di pasaran juga banyak, mikrofon banyak, audio mixer juga banyak, komputer juga banyak. Jadi peralatan-peralatan ini udah didapatkan di toko-toko elektronik ya, bukan di toko bahan bangunan ya, tapi di toko elektronika ya, di toko-toko yang menjual perangkat audio. Begitu Sobat UB Radio. Yang jelas kalau misalkan Sobat UB Radio pengen tahu lebih banyak siaran di UB Radio, dengerin UB Radio tentunya. Kalau mau main-main ke studionya UB Radio juga boleh, di Gedung Balai Senat lantai 3 Universitas Brawijaya. Di situ kamu bisa melihat nih bagaimana siaran di UB Radio. Jangan lupa Sobat UB Radio untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Brawijaya Radio ya. Di situ biar Sobat UB Radio bisa update konten-konten terbaru yang dikeluarkan atau yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh UB Radio ya. Di situ nanti akan tahu kedepannya apa aja sih konten-konten yang ada di Brawijaya Radio. Dan pastikan juga kamu untuk follow all sosial media UB Radio, di Instagram di radio_UB, Twitter radio_UB, di Clubhouse juga ada di radio_UB, terus ada juga TikTok di radio_UB. Oke? Dan akhirnya saya Maruli Martinus harus menyudahi vlog edisi perdana kali ini seputar perangkat di siaran radio seperti ini ya. Ketemu lagi di vlog edisi mendatang. See ya, bye bye.